Di sebuah laboratorium kecil di Jepang, di bawah cahaya lampu putih yang dingin, seorang pria berdiri menatap mikroskopnya dalam diam. Di luar, kota Tokyo bergerak cepat dengan kereta, manusia, dan cahaya. Di dalam ruangan itu, waktu seolah berjalan lebih pelan. Namanya Yoshinori Ohsumi. Ia bukan ilmuwan yang sering muncul di televisi. Ia bukan pula sosok yang suka memberi pidato besar. Ia dikenal sebagai pria pendiam, tekun, dan sangat sabar. Yang ia kejar bukan popularitas, melainkan pemahaman. Ia sering mengajukan pertanyaan yang bagi orang lain terdengar sederhana. Apa yang sebenarnya dilakukan sel ketika ia tidak mendapatkan makanan? Banyak ilmuwan sibuk meneliti bagaimana sel tumbuh saat kenyang, bagaimana ia membelah, bagaimana ia menghasilkan energi. Tapi hampir tak ada yang mau meneliti bagaimana sel bertahan ketika ia lapar. Ohsumi melihat sesuatu yang diabaikan dunia. Justru dalam kekurangan, kehidupan menunjukkan kebijaksanaannya. Ia memilih objek penelitian yang dianggap tidak bergengsi. Ragi. Bukan tikus percobaan, bukan manusia, bukan organ kompleks. Hanya ragi kecil, organisme sederhana yang bahkan tak punya organ tubuh. Rekan-rekannya heran. Kenapa ragi? Untuk apa penelitian sekecil itu? Siapa yang peduli dengan sel kelaparan? Namun Ohsumi percaya, jika kita ingin memahami kehidupan, kita harus mempelajari bagaimana ia bertahan saat kehilangan. Ia menutup suplai nutrisi. Ia membiarkan sel ragi kelaparan. Ia mengamati dengan teliti, dan disitulah ia melihat sesuatu yang mengubah sejarah sains. Saat tidak mendapat makanan, sel tidak mati begitu saja. Ia melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia mulai menghancurkan bagian dirinya yang rusak. Ia membongkar komponen lama. Ia mendaur ulang energinya sendiri. Seolah-olah sel berkata, "Jika aku tak mendapat makanan dari luar, aku akan membersihkan rumahku sendiri." Proses itu ia beri nama autofagi, yang berarti memakan diri sendiri, namun bukan untuk mati, melainkan untuk hidup lebih lama. Autofagi adalah proses di mana sel membersihkan bagian yang rusak agar yang sehat bisa bertahan. Ia bukan kehancuran, melainkan perbaikan. Ia bukan akhir, melainkan awal yang baru. Penemuan itu perlahan-lahan dipahami oleh dunia. Autofagi menjelaskan banyak hal, mengapa sel bisa bertahan, bagaimana proses penuaan terjadi, mengapa beberapa penyakit muncul, dan yang terpenting, bagaimana tubuh mampu memperbaiki dirinya sendiri. Akhirnya, pada tahun 2016, dunia mengakui ketekunan luar biasa itu. Yoshinori Ohsumi dianugerahi hadiah Nobel dalam fisiologi atau kedokteran. Dari sebuah ragi kecil, lahir rahasia besar kehidupan. Setelah penemuan ini, para ilmuwan kemudian bertanya, kapan proses autofagi ini bekerja paling aktif di dalam tubuh kita? Jawabannya ternyata sangat sederhana. Saat tubuh kekurangan asupan dari luar, saat kadar gula darah kita turun, saat hormon insulin menurun, saat cadangan energi di tubuh mulai habis, pada titik inilah tubuh berhenti menyimpan energi dan beralih ke mode perbaikan. Menariknya, ribuan tahun sebelum Ohsumi menamai proses ini dengan istilah ilmiah, manusia dari berbagai peradaban telah mengenalnya dalam bentuk lain. Puasa. Dalam hampir semua peradaban dan agama besar di dunia, puasa selalu diajarkan sebagai sebuah praktik spiritual dan fisik. Dalam Islam, puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Ia adalah sebuah latihan jiwa yang mendalam. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Ayat ini menunjukkan bahwa puasa bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah jalan.
jalan menuju kesadaran diri yang lebih tinggi, jalan menuju pengendalian diri, dan jalan menuju kebersihan batin. Kini, sains modern menemukan apa yang telah diajarkan oleh iman selama ribuan tahun. Saat kita berpuasa, tubuh kita masuk ke dalam mode pembersihan atau detoksifikasi alami. Sel-sel yang sudah rusak dihancurkan. Protein-protein lama yang tidak berfungsi lagi dibuang. Energi didaur ulang secara efisien. Seolah-olah tubuh kita berkata, sekarang waktunya untuk memperbaiki diri dari dalam. Saat perut kita kosong, sel-sel justru bekerja lebih giat untuk membersihkan diri. Saat keinginan kita ditahan, karakter kita dibentuk menjadi lebih kuat. Saat rasa lapar itu datang, tubuh kita sedang melakukan pembersihan besar-besaran. Saat rasa haus itu terasa, jiwa kita sedang dilatih untuk bersabar. Puasa bukanlah tentang menyiksa diri. Puasa adalah tentang memberi waktu bagi tubuh dan jiwa untuk beristirahat dan memulihkan diri. Bulan Ramadan datang setiap tahun seperti sebuah bengkel perbaikan bagi jiwa dan raga. Selama sebulan penuh, kita semua dilatih untuk berhenti mengisi dan mulai membersihkan. Tidak hanya perut yang dikosongkan, tapi juga pikiran dari hal-hal negatif. Tidak hanya tubuh yang menahan diri, tapi juga hati dari sifat-sifat buruk. Ironisnya, manusia modern seringkali percaya bahwa kekuatan ada pada tindakan menambah harta, menambah makanan, menambah kesenangan, menambah kecepatan dalam segala hal. Padahal, sel kita justru menjadi lebih sehat saat diberi jeda. Jiwa kita justru menjadi lebih tenang saat keinginan berhasil dikendalikan, dan tubuh kita justru menjadi lebih kuat saat tidak terus-menerus diberi beban pencernaan. Autofagi mengajarkan kita satu pelajaran yang sangat besar. Kehidupan bisa bertahan dan berkembang bukan karena terus-menerus mengisi, tapi karena ia tahu kapan harus berhenti dan membersihkan diri. Begitu pula dengan kehidupan kita sebagai manusia. Kita seringkali menumpuk luka-luka lama. Kita menyimpan dendam yang tidak perlu. Kita memelihara kebiasaan buruk. Kita mengoleksi kecemasan dan kekhawatiran tanpa pernah membersihkannya. Padahal sel kita sendiri sudah memberi contoh, ia membuang bagian yang rusak agar bagian yang sehat bisa hidup lebih baik. Mengapa kita tidak mencoba melakukan hal yang sama dengan hidup kita? Puasa mengajarkan kita untuk melepaskan nafsu yang berlebihan, melepaskan kebiasaan buruk yang merugikan, melepaskan ketergantungan pada hal-hal duniawi. Dan saat kita berhasil melepaskan semua itu, kita tidak menjadi lemah. Sebaliknya, kita menjadi lebih ringan, lebih bebas, dan lebih kuat. Seperti yang Allah firmankan, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Karena puasa bukanlah sebuah hukuman. Puasa adalah sebuah anugerah, sebuah hadiah. Saat lapar datang, tubuh sedang membersihkan racunnya. Saat haus datang, kesabaran kita sedang dilatih. Saat berbagai keinginan muncul, iman kita sedang diuji dan dikuatkan. Jika hari ini hidupmu terasa begitu lelah, mungkin itu bukan karena terlalu sedikit yang kamu miliki, tapi justru karena terlalu banyak yang kamu simpan dan pendam. Terlalu banyak amarah, terlalu banyak rasa iri, terlalu banyak keluhan, dan terlalu banyak keinginan yang tak terkendali. Seperti sel yang melakukan autofagi saat lapar, manusia pun perlu melakukan autofagi batin, membuang semua yang rusak di dalam diri kita, memperbaiki
apa yang masih tersisa dan menguatkan apa yang benar-benar penting. Yoshinori Ohsumi mengajarkan pada dunia bahwa rahasia umur panjang bukan hanya terletak pada obat-obatan canggih, tapi juga pada mekanisme pembersihan alami tubuh kita. Di sisi lain, ajaran agama seperti Islam mengajarkan bahwa rahasia ketenangan jiwa bukan hanya ditemukan saat perut kenyang, tapi justru saat kita mampu mengendalikan diri. Sains pada akhirnya menemukan apa yang iman telah ajarkan sejak lama, bahwa kekurangan bisa menjadi sebuah kekuatan, bahwa rasa lapar bisa menjadi jalan penyembuhan, dan bahwa menahan diri bisa menjadi jalan menuju kehidupan yang jauh lebih baik. Jadi mungkin ketika kita merasa lemah karena berpuasa, justru saat itulah tubuh kita sedang bekerja keras memperbaiki dirinya. Ketika kita merasa kosong karena menahan diri, justru saat itulah jiwa kita sedang diisi dengan kekuatan dan ketenangan yang baru. Karena hidup tidak selalu butuh tambahan. Kadang, yang paling kita butuhkan hanyalah keberanian untuk berhenti sejenak dan membersihkan diri dari dalam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.